Bapak, maaf, Rina ternyata belum datang. Rizky hubungin terlebih dahulu. Pak Rino ya? Mungkin karena patokannya jam 1 kali gitu ya, jadi belum masuk. Iya. Atau mau tunggu aja, gak apa-apa, tinggal sebentar lagi kok. Iya, siap. 8 menit lagi. Bikin kopi dulu Pak Bambang. Enggak Mas Arif. Agak pilek kayaknya Mas Arif, kalau suaranya. Umi. Uminya enak banget nih. Cuma kan ini ada 3 masalah yang harus dipantang. Pertama, gula pasir. Yang kedua, tepung. Kalau ditunggu sampai tidak masalah ini. Kamu gula nasi putih, kan nasi putih itu tinggi ya satunya. Duanya apalah gitu. Iya banyak. Iya ada katanya. Kata dokter ini. Pasti dokter yang mau. Iya, ketemuan di bahari ini. Kalau ya kontrolnya nggak banyak gitu. Buat nasi putih, ya kalau bisa nasinya semerah, nasi coklat, tapi nasi coklat kayak gimana ya? Kalau kita buat itu. Ambil. Ada pelabuhan apa kali? Oh, jadi madu aja. Masa segala macam nggak boleh. Ya udahlah, kopi tawar, kopi pahit. Selamat siang, Pak Rino. Semuanya sudah ada, Pak? Bagaimana mau diteruskan untuk memulai atau kita tunggu saja jam 1? Dimulai aja. Enggak, dimulai, enggak apa-apa. Bagaimana Pak Bambang? Ya, dimulai aja. Julianti di... Baik. Untuk Julianti silakan dipersiapkan untuk ditampilkan presentasinya ya. Baik, Ibu. Di slide show ya, sama suaranya di nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini akan menyampaikan usulan penelitian skripsinya Saudari Julianti dengan NIM D1A
190019 dengan judul Sistem Informasi Monitoring Pembinaan Pelaku Usaha pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Subang. Pembimbing satunya Bapak Rino Gupita MKOM, pembimbing duanya Bapak Bagus Ali Akbar MKOM. Insyaallah pada kesempatan ini akan ditelaah oleh Bapak Insinyur Syarif Hidayat MT dan Ibu Tazkiyah Salsabila Ardan MKOM. Untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Julianti dipersilahkan presentasi, waktunya sekitar 10-15 menit. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Bambang Cahyotomo MT selaku Ketua Sidang dan Ibu Salsabila Ardan MKOM selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Insinyur Syarif Hidayat MT selaku pemudi 1. Dan yang saya hormati Ibu Tazkiyah Salsabila Ardan MKOM selaku pemudi 2 untuk seminar usulan penelitian kali ini. Yang saya hormati Bapak Bisa STM.com selaku pembimbing 1 dan yang saya hormati Bapak Bagus Ali Akbar SSIM.com selaku pembimbing 2 yang selalu menuntun saya dalam pembuatan skripsi sehingga hari ini saya dapat mengikuti seminar usulan penelitian. Perkenalkan, nama saya Julianti, nomor NPM D1A 190019. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Monitoring Pembinaan Pelaku Usaha pada bidang perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Subang. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Subang adalah sebuah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Salah satu bidang yang berada di dalamnya adalah bidang perdagangan, yang memiliki salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pembina pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar dengan menaati peraturan yang ada. Dalam melakukan pembinaan, terkadang terdapat beberapa masalah seperti proses monitoring ke beberapa pelaku usaha yang tidak menyeluruh dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sehingga hal ini menimbulkan terlambatnya informasi dari pelaku usaha pada DKUPP sehingga kesulitan dalam merekap laporan yang diberikan oleh pelaku usaha. Karena masih bersifat konvensional, sehingga banyak data yang tidak tercatat dengan baik oleh DKUPP. Karenanya, DKUPP tidak bisa melaporkan perkembangan usaha dari para pelaku usaha. Monitoring pembinaan pelaku usaha membuat bidang perdagangan lebih mudah dalam melaporkan perkembangan pelaku usaha yang telah dilakukan pembinaan. Dengan adanya sistem tersebut, supaya pelaksanaan pembinaan lebih sesuai, maka berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memilih judul Sistem Informasi Monitoring Pembinaan Pelaku Usaha pada bidang perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Identifikasi masalah. Yang pertama, proses monitoring ke beberapa pelaku usaha yang tidak menyeluruh menimbulkan terlambatnya informasi dari pelaku usaha pada DKUPP. Yang kedua, proses laporan terhadap pendataan pelaku usaha masih bersifat konvensional. Yang ketiga, data terkait pelaporan perkembangan yang diberikan pelaku usaha tidak tercatat dengan baik. Yang ketiga, batasan masalah. 1. Sistem informasi ini mencakup proses monitoring data pelaku usaha yang telah dibina melalui bidang perdagangan DKUPP Kabupaten Subang. Yang kedua, data pelaku usaha yang tercover di sistem ini hanya pelaku SRG, sistem resi gudang, TDG, tanda daftar gudang, distributor atau agen atau grosir, kebutuhan pokok masyarakat, dan barang bersubsidi. Yang ketiga, monitoring hanya meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan pelaku usaha dan hasil dari pelaporan perkembangan pelaku usaha yang dibina. Yang keempat, sistem informasi ini tidak mencangkup anggaran biaya dalam monitoring pembinaan pelaku usaha pada perdagangan. Yang kelima, ruang lingkup yang dibangun pada sistem ini adalah proses input data pelaku usaha yang dibina melalui bidang perdagangan dan proses menampilkan hasil pelaporan perkembangan pelaku usaha. Yang keenam, sistem ini menggunakan pemodelan UML atau Unified Modeling Language. Yang ketujuh, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Yang kedelapan, metode yang digunakan adalah metode RUP dan hanya sampai 3 fase, yaitu Inception, Elaboration, dan Construction.
Yang keempat, maksud dan tujuan. Maksudnya, untuk membuat sistem monitoring pembinaan pelaku usaha pada bidang perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Tujuannya, yang pertama, mempermudah dalam pelaksanaan yang dilakukan bidang perdagangan serta pemberian informasi kepada pelaku usaha yang telah dibina lebih sesuai. Yang kedua, mendapatkan kebutuhan informasi laporan perkembangan pelaku usaha yang sudah dibina pada bidang perdagangan yang diperlukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Yang ketiga, perencanaan sistem informasi monitoring pembinaan pelaku usaha pada perdagangan guna mempermudah data pelaku usaha dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan bidang perdagangan di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Yang kelima, metodologi penelitian. Metode pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi pustaka. Metode pengembangan sistemnya, yang pertama inception atau permulaan, yang kedua elaboration atau perencanaan, yang ketiga construction atau konstruksi. Bab 2, landasan teori. Monitoring. Definisi menurut Dr. Hari Hikmat 2010, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan itu selanjutnya. Menurut Jurnal Sulaiman dan Permana 2021, proses monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan pengeluaran. Pembinaan. Menurut definisi Wijaja 2002, pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencangkup urut-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnakan, dan pengembangannya. Ada 3 pengertian yang tercangkup dalam pembinaan, yaitu yang pertama sebagai proses cara perbuatan pembina. Yang kedua, pembaharuan, penyempurnaan. Yang ketiga, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Bab 3, analisis kebutuhan sistem. Struktur organisasi. Berikut ini adalah tampilan struktur organisasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Di mana yang pertama adalah kepala dinas, yang kedua sekretaris yang membawahi subbagian umum dan kepegawaian, yang kedua subbagian keuangan dan barang daerah, yang ketiga kelompok jabatan fungsional. Yang ketiga bidang koperasi, bidang UMKM, bidang perdagangan dan bidang perindustrian dan bidang pengelolaan pasar, di mana dari beberapa bidang tersebut membawahi kelompok jabatan fungsional. Analisis sistem yang berjalan. Dimulai dari admin, mulai dokumen data penjadwalan pembinaan, kemudian menyerahkan data penjadwalan kepada pelaku usaha menerima data penjadwalan, kemudian pelaku usaha membuat form data pelaku usaha, dokumen data pelaku usaha, kemudian mengisi data pelaku usaha, kemudian menyerahkan form data pelaku usaha kepada admin, admin menerima form data pelaku usaha, kemudian memilih data pelaku usaha yang akan dibina, kemudian merekap pilihan data pelaku usaha yang akan dibina, dokumen hasil rekapan, kemudian pelaksanakan kegiatan, membuat form progress, kemudian dokumen progress, kemudian menyerahkan form progress kepada pelaku usaha menerima form progress, dokumen form progress, mengisi form progress, kemudian menyerahkan form progress yang sudah diisi kepada admin menerima form progress, merekap hasil progress, kemudian dokumen hasil rekapan progress, menyerahkan kepada kepala bidang dan kepala dinas, yaitu hasilnya adalah laporan dan selesai. Kebutuhan fungsional. SRS kebutuhan fungsional oleh admin yaitu sistem memiliki fasilitas kelola pengguna, sistem memiliki fasilitas kelola data pelaku usaha, sistem memiliki fasilitas kelola data kegiatan pembinaan. Untuk aktor kepala bidang dan kepala dinas, sistem memiliki fasilitas lihat laporan. Untuk pelaku usaha, sistem memiliki fasilitas mengolah hasil progres. Untuk admin, pelaku usaha, kepala bidang dan kepala dinas, sistem memiliki fasilitas login dan sistem memiliki fasilitas logout. Kebutuhan non fungsional.
Kebutuhan fungsional yang pertama itu pengelolaan hasil progres oleh pelaku usaha. Yang kedua, sistem ini dirancang menggunakan kode Igniter dan MySQL. Sistem ini menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Use case keseluruhan, di mana aktor di sini ada 4. Yang pertama admin, atau di sini yang dipegang oleh jabatan fungsional. Deskripsinya adalah user yang memiliki hak penuh dalam mengelola pengguna, mengelola data pelaku usaha, mengelola data kegiatan pembinaan. Yang kedua, aktor pelaku usaha, user yang memiliki hak dalam mengelola data progres. Yang ketiga, kepala bidang dan kepala dinas, di mana kepala bidang dan kepala dinas adalah user yang dapat mengakses lihat laporan. Activity kelola progres. Dari pelaku usaha, klik menu kelola progres, sistem menampilkan halaman progres, kemudian tampilan kelola progres. Terdapat beberapa fungsi, dari lihat, tambah, edit, dan hapus. Jika hapus, sistem menampilkan notifikasi hapus. Jika edit, sistem menampilkan from edit progress. Jika tambah, sistem menampilkan from tambah data progress. Jika lihat, sistem menampilkan lihat progress. Menampilkan notifikasi hapus, ada hapus progress, kemudian jika berhasil, notifikasi berhasil tersimpan database, muncul notifikasi berhasil. Jika tidak berhasil, sistem notifikasi dan muncul notifikasi berhasil tersimpan di database, kemudian muncul notifikasi berhasil. Jika gagal, notifikasi gagal dan muncul notifikasi gagal. Kemudian menampilkan from tambah data progress, klik tambah progress, kemudian jika berhasil, notifikasi berhasil tersimpan di database, kemudian muncul notifikasi berhasil. Jika tidak, notifikasi gagal, muncul notifikasi gagal. Menampilkan lihat progres, kemudian selesai. Robustness diagram. Berikut adalah tampilan robustness diagram. View login menampilkan halaman login, kontrol login menghubungkan antara view login dengan mode login. View kelola pengguna menampilkan halaman kelola pengguna, kontrol kelola pengguna menghubungkan antara view kelola pengguna dengan mode pengguna. Di mana kontrol kelola pengguna memiliki fungsi tambah pengguna, edit pengguna, dan lihat pengguna. View kelola progress menampilkan halaman kelola progress, kemudian kontrol kelola progress menghubungkan antara view kelola progress dengan mode progress. Kemudian kontrol kelola progress memiliki fungsi tambah progress, edit progress, dan lihat progress. View kelola data pelaku usaha menampilkan halaman kelola data pelaku usaha, kontrol kelola data pelaku usaha menghubungkan antara view kelola data pelaku usaha dengan model kelola data pelaku usaha. Kontrol kelola data pelaku usaha memiliki fungsi tambah data pelaku usaha, edit data pelaku usaha, dan lihat data pelaku usaha. View kelola data kegiatan pembinaan menampilkan halaman kelola data kegiatan pembinaan. Kontrol kelola data pembinaan menghubungkan antara view kelola data kegiatan pembinaan dengan model kelola data kegiatan pembinaan. Kontrol kelola data pembinaan memiliki fungsi tambah kegiatan pembinaan, edit kegiatan pembinaan, dan lihat kegiatan pembinaan. Untuk view laporan, menampilkan halaman laporan, kontrol laporan menghubungkan antara view laporan dengan relasi model progress, model kelola data pelaku usaha, dan model kelola data kegiatan pembinaan. Kontrol laporan memiliki fungsi lihat laporan dan cetak laporan. Berikut adalah tampilan login. Selanjutnya adalah tampilan kelola data pelaku usaha. Ada dashboard kelola data pelaku usaha di sebelah kiri, kemudian ada kelola data kegiatan pembinaan, kelola data progres, laporan, dan kelola pengguna. Ini adalah tampilan dari kelola data pelaku usaha. Kemudian selanjutnya tampilan kelola data progres. Terima kasih atas pemaparan. Boleh. Terima kasih Saudari Julianti. Berikutnya penelaan. Mungkin yang pertama kepada Pak Syarif dulu. Mangga Pak Syarif. Oke, sebentar.
Oke. Coba dibalikin lagi ke slide pertama, Neng. Ini, Pak. Oke. Judul skripsinya Sistem Informasi Monitoring Pembinaan Pelaku Usaha pada bidang perdagangan ya, Dinas Koperasi UMKM gitu ya. Iya, Pak. Betul. Yang dimaksud dengan monitoring itu apa, Neng? Monitoring, menurut pemahaman saya, monitoring itu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif atau program atau kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan. Gitu, Pak. Oke. Bagus ya, udah dapat bocoran kelihatannya ya. Oke, good. Sekarang pengumpulan data yang dikumpulkannya apa, Neng? Kalau untuk pengumpulan data, itu datanya dari data pelaku usaha dan data pembinaan. Iya, data yang dikumpulkannya apa? Dari nama pelaku usaha, kemudian dari kegiatan pelaksanaan pembinaannya, Pak. Nah, ya, kegiatan pelaksanaan pembinaan itu kayak gimana itu? Sempat kan mereka punya sebelumnya kan ngisi pakai formulir kan ya? Betul, Pak. Itu sempat di capture. Ini bentuk kegiatan pelatihannya, Pak. Ini data. Bisa ditunjukin nggak? Boleh, Pak. Bentar, Pak. Koneksi ke laptopnya ada kendala, Pak. Sebentar, Pak. Disambung. Dibacain aja. Informasi apa yang ada di situ? Informasi mengenai kegiatan pembinaan. Ya. Kalau kegiatan pembinaan kan dilakukan oleh koperasinya kan, dinas koperasinya. Nah, itu di sistem ini yang diinput dikaitan dengan data pembinaan, data apa? Penjadwalannya, Pak. Penjadwalan kegiatan pembinaannya. Jadwal kegiatan pembinaan. Berarti yang nanti dikelola oleh sistem ini kaitannya dengan jadwal kegiatan pembinaan. Data apa yang diinput di situ? Data di sini tuh adalah hasil. Ya, bukan hasilnya. Ini kegiatan pembinaannya yang dilakukan oleh kan tadi jadwal. Kita identifikasi satu-satu dulu. Tadi jadwal kegiatan. Ya kan? Yep. Jadwal kegiatan itu meliputi data apa yang nanti harus dikelola oleh sistem, itu yang harus dipahami dulu oleh Neng sebagai sistem analis kan? Iya, betul. Ya? Oke, ini kan tahapan menganalisa dulu kan? Oke, itu data apa yang harus dikelola? Itu ada nggak formulirnya yang kaitan dengan data kegiatan itu? Jadwal itu berarti apa? Data apa? Data pembinaan. Pembinaannya itu ke setiap pelaku usaha, satu kali kegiatan atau kegiatan bareng-bareng semua pelaku usaha? Kegiatannya ke semua bareng-bareng, cuman ke satu pelaku usaha, Pak. Maksudnya masing-masing pelaku usaha. Dari tanggal ini ada kegiatan apa? Berarti kan yang didata adalah apa aja? Yang didata itu tentang pembinaan, misalnya tentang pembinaan untuk pelatihan apa gitu, Pak. Iya. Itu kan contoh aja, tapi informasi yang harus dimasukin atau yang didata ini, kalau masih menggunakan manual, itu data apa? Kalau kaitan dengan jadwal, berarti kan ada apa itu yang harus dimasukin. Ini kan nanti kaitannya dengan ketika siapa namanya? Juli itu kan nanti merancang aplikasinya, merancang sistemnya kan. Nah, kalau itunya nggak paham, nggak akan bisa bikin sistemnya. Berarti ini kaitan dengan perencanaan. Data apa yang harus dikelola oleh sistem? Nanti itu harus diinput di POM-nya. Neng harus bikin tampilan antar mukanya kan. Oh iya.
bikin perencanaan itu ada jadwal kegiatannya kan? Berarti apa aja itu? Kayak nama Nama mungkin gitu, apa? Pak. Nama apa? Misal nama dari pelaku usahanya, Oke, terus? terus alamat pelaku usahanya, tempat pelaku usahanya, Oke. terus produk yang dihasilkan dari pelaku usaha. Produk yang dihasilkan dari pelaku usaha. Itu pada saat kita mau bikin kegiatan itu, kegiatan pembinaan itu di-input tuh data produk yang dihasilkan oleh pelaku usahanya. Atau sebetulnya mereka udah punya datanya, pelaku usaha ini dia, bergerak di bidang apa, ini produknya itu apa aja, kan gitu. Setiap pelaku usaha punya produk sendiri-sendiri kan. Iya, Nah, ini betul. pada saat si koperasinya mau melakukan, pembinaan, dia kan harus punya perencanaan tuh, monitoring. Sebelum dimonitor ya, bikin perencanaan dulu kan. Iya, Pak. Monitoring itu kan nanti, fokusnya ke apakah kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana atau enggak, itu bukan yang nanti di sistem ini mau dibikin? Iya seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti pada saat bikin perencanaan, mau dibikin tuh rencana penjadwalan untuk pembinaannya. Input apa yang harus di-input di situ, data apa yang harus di-input? Tadi nama, mungkin nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha, Terus? kemudian mungkin nomor HP dari pelaku usaha. Oke, sebetulnya data pelaku usaha harusnya udah punya, gitu ya. Misalkan pelaku usaha ini alamatnya di mana, PIC-nya siapa, itu harusnya udah ada. Pada saat mau input data perencanaan harusnya nggak usah itu data itu dimasukkan lagi. Berarti data yang harus dimasukkan data apa? Data. Ada nggak? Formnya ada nggak, Neng? Kenapa, Pak? Formnya ada nggak? Formnya ada, Pak. Formnya. Nah, ini dia baca aja di formnya itu apa aja, informasi apa yang dituliskan di situ. Kan ketika bikin informasi itu dasarnya adalah gitu kan dokumentasi dari sistem yang berjalan saat ini kan gitu. Itu sebagai dasar, sebagai acuan ya. Maka itu harus dilihat. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu coba dibacain itu. Maaf Pak, sebelumnya koneksi ke laptopnya ada masalah, ini lagi dicoba ulang. Enggak, kan tinggal dibaca di laptop di situ. Ada di situ. Atau Neng punya kertasnya enggak? Harusnya di-copy dong itunya, dokumennya yang ada di sana. Sebelumnya belum di-copy Pak, baru difoto, dapat dokumentasinya. Nah, itu. Kan kalau yang namanya perencanaan itu nih bikin jadwal berarti dia harus dimasukin nih tanggal kegiatannya kapan gitu kan. Betul nggak? Ini saya ini saya kan baru hanya sebagai penguji, saya nggak paham. Ini harus lebih paham itu. Tanggal kegiatannya kapan. Terus ini kegiatan kaitan dengan pembinaan, tapi kan pembinaan itu macam-macam kan. Apakah di mereka itu yang namanya pembinaan itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau enggak gitu. Atau gimana gitu kan pembinaan, tapi paling tidak ada nama kegiatannya gitu kan ya, tanggal kegiatan, terus udah kayak gitu kalau misalkan katakanlah pembinaan dilakukan, siapa petugas yang melakukan pembinaan itu dicatat enggak di situ? Itu kan yang harus dipelajari. Iya Gitu, betul. paham nggak? Ya paham Pak. Enggak. Oke. Nah ini yang sering terjadi itu nih kalau saya lihat dokumennya boleh dibilang rada-rada berantakan. Karena saya pikir gini, pertama ketidakpahaman terkait dengan yang dibikin juga sampai bab 3 ya Neng ya, betul nggak? Iya betul Pak, sampai bab 3. Iya, padahal Neng di dokumennya itu ya, di sini disebutkan nih di dokumennya metodologi yang Julianti bikin itu metodologi RUP. Metode RUP itu artinya apa? Metode iterasi.
Kalau misalkan di 3 bulan pertama ini baru sampai ke analisis, itu artinya pendekatannya menggunakan pendekatan waterfalls, bukan RUP. Iterasinya di mana gitu. Harusnya paling tidak waktu seminar ini harus bisa menunjukkan gitu semua tahapan dilakukan di iterasi pertama itu. Walaupun belum sempurna ini itu semuanya perfect di bab 3 analisa, komplit banget analisa bab 3-nya. Bab 4-nya nggak disentuh. Makanya bisa jadi tadi ketika ada pertanyaan itu di-input datanya, data perencanaan apa sih yang di-input? Bingung kan? Bingung. Terus misalkan di sini ada lagi misalkan ada mereka melaporkan progresnya, data yang di-input pada saat mereka si pelaku usahanya itu, UMKM-nya itu melakukan inputan data terkait dengan apa istilahnya tadi laporannya itu gitu kan ya. UMKM itu data yang di-input apa aja coba saya mau nanya. Di-input yang Kan mereka melaporkan tuh si UMKM-nya. Betul? Yang tadi dicoba dilihat di tahapan-tahapannya itu. Ya, di bisnis prosesnya itu. Itu kan ada proses inputan yang dilakukan oleh si UMKM yang melaporkan terkait dengan apa istilahnya tadi lupa saya. Apa namanya? Apa tadi Neng yang kaitan dengan pelaporannya ya istilahnya? Coba dilihat lagi deh use case diagramnya apa aja sih itunya? use case diagramnya. Coba dilihat use case diagramnya. Use case diagram. Aktor, admin, pelaku usaha, sama kepala bidang, sama kepala dinas. Oke, aktornya sekarang use case-nya lihat di situ. Use case-nya apa? Use case-nya adalah kelola pengguna. Oke, terus? Usaha. Apa? Kelola data. Oke, usaha. Oke, terus? Data kegiatan pembinaan. Data kegiatan pembinaan itu oke. Yang penting yang diinput oleh si itu kan, si koperasinya kan? Oke, terus? Kelola progres. Nah, sekarang pertanyaan saya, kelola progres itu yang dilaporkan data apa? Kelola progres, hasil perkembangan Pak, hasil perkembangan dari pelaku usaha. Iya, hasil perkembangannya itu dilaporkan apa? Yang dimaksud dengan hasil perkembangan itu yang dilaporkan apa? Misalnya ada pelaku usaha stok barang yang kayak gitu Pak. Hasil sebelum dilakukan pembinaan misalnya 400 hasil ininya. Terus setelah dilakukan pembinaan ada pelaksanaan kegiatannya, mungkin hasil progresnya lebih naik gitu Pak, lebih ke data produknya. Iya, lebih ke enggak data produk yang dihasilkannya atau apa? Data apa? Di progres itu kalau ngomong progres apanya yang mau dipantau? Karena ini kaitan dengan monitoring nih. Monitoring itu kan melakukan pemantauan yang mau dipantau itu apa? Lebih apakah sesuai dengan yang sesuai itu apa? Dasarnya apa? Sesuai apanya nih? Sesuai dengan peraturan yang udah ditentukan, Pak. Peraturan apa nih? Saya malah makin bingung kalau udah ngomong jadi sesuai dengan peraturan gitu. Mereka melaporkan progresnya. Progres yang dilaporkan oleh mereka apa? Yang dilaporkan itu pemahaman Julima hasil pembinaannya Pak, tapi ya harus lebih clear. Ini kan Yuli udah sampai ke udah assessment ke itunya, ke dinas koperasinya udah belum? Sudah Pak. Oke, terus hasil dari assessment itu ada nggak informasi itu? Yang dari mereka, Pak, yang dilaporkan oleh mereka apa sih gitu? Ada nggak? Kalau ada kertasnya kayak gimana? Seperti apa? Ada nggak informasi itu? Kalau untuk lebih ke cara misalnya ngomongnya belum Pak, cuman kalau bentuk ada hasil itu tuh dari bentuk laporannya Pak, dan kasih kan gitu. Oke, sekarang balik lagi ke konsep dulu deh.
melakukan analisa nih, Orang. harus diidentifikasi ya. Iya, Pak. Juli melakukan analisa, hasilnya dituangkan di bab 3, betul? Betul, Pak. Oke, goalnya dari analisa itu apa? Goalnya dari analisa. Tujuan dilakukan analisa ini untuk apa sih? Untuk mempermudah. Mempermudah. Tujuannya untuk menghasilkan data progresnya, Pak. Waduh. Mau 3,5 tahun nih. Kejar 3,5 tahun yang kayak gitunya berantakan. Gini, tujuan melakukan analisa itu untuk meyakinkan bahwa sistem yang nanti mau dikembangkan oleh Juli itu sesuai dengan kebutuhannya si end user-nya. Betul atau enggak? Betul, Pak. Nah, berarti kan harus diyakinkan dulu. Sekarang bagaimana cara meyakinkannya? Berarti harus ada komunikasi, betul atau enggak? Betul, Pak. Bagaimana Juli mengkomunikasikan nih hasil analisanya dengan mereka kalau yang Juli lakukan ini seperti ini? Emang mereka ngerti use case diagram? Emang mereka ngerti activity diagram? Enggak. Jadi gini, kalau Juli sendiri nggak paham sistemnya mau seperti apa, karena tampilannya aja nggak ngerti gitu, ya jelas nggak akan ngerti. Kita penguji lebih jelas lagi, lebih jelasnya maksudnya lebih jelas nggak ngerti lagi gitu, ini maunya kayak gimana sih, sistemnya mau seperti apa sih, karena Yuli sendiri tidak paham juga gitu. Maka sekali lagi tadi harusnya nih, jadi di bab 3 itu nggak usah sampai detail activity diagram, ini activity diagramnya juga ngikutin pola sebetulnya. Artinya gini, dengan kata lain, Yuli nggak paham tampilan aplikasinya seperti apapun, Yuli bisa bikin activity diagram kalau modelnya seperti ini. Karena apa? Karena yang dibikin ini mengikuti pola dari yang sudah ada kan. Oh, kalau misalkan katakanlah nih, kita kasih contoh aja. Kita kasih contoh nih ya, bukan saya ngarang kan. Iya, Pak. Misalkan katakanlah kita ambil contoh misalkan yang kaitannya dengan yang agak lebih jelas nih. Misalkan skenario menampilkan kelola progres. Klik menu kelola progres. Terus berikutnya reaksi sistemnya menampilkan halaman progres, gitu ya. Udah tampil nih halaman progresnya. Itu kan ngikutin pola pasti gitu. Tapi halaman progresnya seperti apa, Juli nggak ngerti kan. Kalau tadi ditanya tadi kan, halaman progresnya nanti seperti apa, Juli nggak paham gitu. Terus berikutnya langkah ketiga, klik tombol lihat halaman kelola progres. Padahal udah halamannya udah tampil tadi itu gitu. Tapi ada perintah klik tombol lihat halaman kelola progres gitu kan. Bingung kan? Bingung, ngikutin pola ini tuh. Jadi artinya paham nggak paham tampilan aplikasinya mau seperti apa. Gitu kan ya? Iya, Pak. Itu activity diagram bisa dibikin. Dan lebih parah lagi, penggunaan simbol di activity diagram ini juga salah. Banyak yang salahnya. Penggunaan fog tuh nggak pas seperti ini gitu ya. Ya, Itu Pak. yang ininya. Jadi harus sering bimbingan itu ya, jangan keorientasi ke itu dong, jangan keorientasi yang penting sidang gitu ya, yang penting cepat selesai, jangan, kualitas harus apalagi kalau targetnya 3,5 tahun. Ini 2019 kan itu kualitasnya harus tunjukkan bahwa Yuli memang layak 3,5 tahun gitu loh. Lulusnya gitu, paham nggak? Yuli tengah, ini Betul, Pak, banyak banget nih 2019. tulisannya, nanti lihat koreksi lah, ada tanda tanya 5 biji tuh, itu koreksi saya, searching tanda tanya 5 biji itu koreksi saya di dokumennya. Siap. Ya? Iya, Pak. Iya. Oke, mungkin itu aja Pak Bambang, mangga dilanjut Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Turun Pak Sarip, semoga nih suara hujannya agak berikutnya kepada Bu Taskia dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Halo Juli. Bu. Bernafas dulu Juli. Oke, sebelum dimulai lagi. Di latar belakang nih, Ibu baca dijelaskan bahwa permasalahannya
Permasalahan monitoring menimbulkan terlambat mendapatkan informasi perkembangan usaha dari pelaku usaha. Gitu ya? Iya Secara betul. garis besar bahwa monitoring itu permasalahannya menimbulkan terlambat mendapatkan informasi perkembangan usaha dari pelaku usaha. Yang menilai perkembangan usaha dari pelaku usahanya itu siapa? Untuk dari yang menilai perkembangan pelaku usaha itu dari bidang perdagangannya. Berarti yang memonitor itu si DKUPP gitu. Dia memonitor kerjaan dia sendiri terhadap pembinaan pelaku usaha gitu. Iya, karena di bidang perdagangan itu ada pembinaan gitu, Bu. Jadi memang kenapa menimbulkan terlambatnya informasi dari pelaku usaha karena pembinaan itu tuh tidak menyeluruh, Bu, gitu. Jadi ini karena pekerjaannya gitu, karena si oknum DKUPP tidak menyeluruh ngeceknya atau bagaimana? Ada beberapa kan dari analisis yang berjalan itu ada beberapa yang memang tidak semuanya bisa dibina oleh bidang perdagangan, Bu. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang memang tidak bisa dibina, akhirnya perkembangan pelaku usaha yang harus dikirimkan kepada DKUPP. Kepala bidang apa? Kalau ke DKUPP itu ke siapanya? Ke kepala cabang? Apa disebutnya? Kepala dinas? Kepala bidang. Ibu belum paham. Jadi di DKUPP itu ada bagian perdagangan kan? Iya betul, Bu. Bagian perdagangan melakukan pembinaan pelaku usaha. Nah, pada kepala DKUPP-nya? Iya, kepala dinasnya, Bu. Jadi laporan kepada kepala dinas bahwa misalkan belum. Iya. Berarti kan ini kan kalau persepsi Ibu ya, monitor pembinaan pelaku usaha. Jadi Ibu pikir sistemnya itu, kalau dari judul tuh, Ibu kira ini sistemnya akan disimpan di kepala dinas gitu, karena dia yang akan memonitor pekerjaannya bidang perdagangan di KUPP gitu. Cuman kalau ngelihat datanya ini kayak sistem untuk menyimpan hasil kegiatan atau laporan-laporan yang dilakukan oleh bidang perdagangan kayak gitu. Jadi bingung, ini tuh mau bikin monitoring atau mau bikin sistem informasi pelaporan kegiatan seperti itu. Monitoring ini tuh kan kalau menurut Julianti monitoring itu tadi mengukur juga kan, mengukur data gitu kan. Kalau mengukur data otomatis ada yang diukur dan ada yang memberikan nilai apakah sejauh mana proses pengukuran tersebut kan. Nah itu kan monitoring kan, jadi ada yang mengukur sejauh mana nih pembinaan telah dilakukan gitu. Kalau misalkan pembinaannya sedikit nih yang telah dilakukan, apa yang harus, misalkan dampaknya apa, nanti evaluasi ke depannya bagaimana, kayak gitu kan. Nah itu siapa yang melakukannya? Kalau ngelihat dari sistemnya malah tidak tergambar seperti itu gitu, atau bisa diceritakan nggak? Takutnya Ibu kayak salah paham juga ngebacanya. Kalau ngelihat dari kayak fungsionalnya kan hanya ada kelola data pelaku usaha, kegiatan pembinaan yang dilakukan DKUPP kan, terus progresnya si pelaku usahanya seperti apa gitu. Tapi yang menilai sejauh mana bidang perdagangan melakukan pembinaan pelaku usahanya itu siapa gitu. Julianti paham nggak maksudnya Ibu? Nah menurut Juli itu gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Kalau untuk gambaran pemahaman Juli itu, Bu, ini tuh lebih ke monitoring pembinaannya dari hasil progres pelaku usahanya, Bu. Jadi hasil progres pelaku usaha itu yang udah dibina sama DKUPP dari bidang perdagangan. Kan sebelumnya juga emang kayak gitu kan? Maksudnya dijadikan sebuah sistem hanya nyimpennya secara berbeda gitu atau bagaimana? Kayak gini, kan menurut Julianti tuh informasinya tuh kayak nggak dicatat gitu kan, yang harusnya sejauh mana
nggak dicatat nih sama orang-orang perdagangan gitu. Nah, dengan adanya sistem ini jadi kelihatan gitu kan. Betul. Nah, itu kan berarti sistemnya sistem proses pencatatan, pelaporan saja. Sistem monitoringnya yang belah mana gitu yang Ibu tanyain. Soalnya menurut Ibu berarti kan kalau ada ngomongin monitoring ada yang memonitor. Sejauh mana nih kalau misalkan di bidang perdagangan kalau datanya seperti ini, oh ya memonitornya kepala dinas harus ada evaluasi dari hasil pembinaan pelaku usaha yang dilakukan oleh bidang perdagangan, misalkan kurang banyak atau terlalu banyak hasil evaluasinya, atau misalkan oh ternyata harus diadakan lagi bidang lain, misal kayak gitu ya, kan Ibu nggak paham juga kayak gimana di lapangannya. Nah, yang jadi Ibu pertanyakan tuh yang itu, jadi sebetulnya ini seharusnya sistem yang seperti apa kayak gitu. Soalnya dari latar belakang itu dijelaskannya tentang ngomongin informasi perkembangan yang enggak cepet kayak gitu kan. Lalu tujuan penelitiannya juga boleh dibuka kalau bisa mengarah pada proses pelaporan perkembangan pelaku usaha kayak gitu, proses pelaporannya. Tapi Ibu nggak ngeh gitu yang bagian monitornya itu yang mana. Itu coba boleh dijelaskan nggak? Monitoring itu dari jabatan fungsional sih Bu di bidang perdagangan. Gimana? Jadi dari yang memonitoring pembinaan tersebut itu dari jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu apa? Siapa? Jabatan fungsional itu sebagai kepala seksi. Oh, kepala seksi yang memonitornya. Nah, dia memonitor apa? Memonitor dari pembinaan kegiatan pembinaan. Hasilnya apa sih kalau misalkan hasil dari monitoring itu? Kalau di lapangan sekarang nih hasilnya apa? Bukan sebelumnya tuh kan kalau misalnya mau pembinaan sebenarnya dari DKUPP juga sebenarnya udah tahu nih tujuannya tuh buat ini gitu. Nah, tahunya dari mana? Ngebuat pelatihan yang seperti itu pembinaannya modalnya modal pelatihan atau seminar untuk si pelaku usaha gitu. Jadi hasil dari perkembangan pelaku usaha itu Bu, melihat progresi pelaku usahanya itu kan. Ya. Itu tugas dari bidang perdagangannya. Jadi yang maksud sistem informasi monitoring di sini tuh memonitoring si pelaku usahanya apa memonitoring pembinaan pelaku usaha? Memonitoring si pelaku usahanya. Soalnya kan di judulnya itu sistem informasi monitoring pembinaan pelaku usaha, sedangkan pembinaan itu dilakukan oleh si DKUPP kan, dan harusnya kalau misalnya ngomongin pembinaan, yang dinilai ya si DKUPP-nya kan, karena beliau yang melaksanakan pembinaan. Tapi ya kalau misalkan ngomongin pelaku usahanya yang dimonitor ya berarti nggak ngomongin pembinaan gitu di judulnya. Nanti coba di cross check kembali sebetulnya Juli itu maunya kemana kayak gitu. Jangan sampai kayak miskomunikasi antara judul dan si sistem nantinya kayak agak membingungkan kan seperti yang Pak Syarif bilang juga agak membingungkan. Mungkin ya Juli ya. Iya Bu, makasih. Iya Bu. Nanti baik. Nanti diperjelas juga kayak gitu. Kayak misalkan kalau misalkan nantinya seperti apa, otomatis kan untuk fungsional, use case, kalau misalkan ada perubahan itu pasti akan diperbaiki ya. Jul? Wi? Halo? Juli? Halo? Pak? Sinyal mungkin ya? Oh iya, kirain saya yang hilang ya Pak. Aja Julinya. Kirain sinyal Taskian yang hilang Pak. Lagi monitoring kayaknya. Ini ada lagi. Oh, orangnya jadi 2. Ini Intan. Oh, Julinya pakai yang Intan. Di unmute dulu.
Iya Ibu, maaf. Ini koneksinya Ibu. Oke. Panas ininya laptopnya. Laptopnya panas ya. Ya, maaf Ibu. Pak. Oke, tadi sampai mana ya, lupa. Oh, aktor. Aktornya ya Iya. nanti diperhatikan kembali. Berarti kalau di Iya. sini kan nanti aktornya hanya admin, pelaku usaha sama kepala dinas ya. Iya. Jadi pelaku usaha cuma bisa lihat progresnya doang. Kepala bidang dan kepala dinas dia bisa melihat. Nah, yang memonitornya nanti siapa? Admin tuh siapa sih? Jabatan Staffnya gitu. fungsional. Oh, jabatan kadis. Kepala seksi. Kepala seksi. Kalau namanya nggak admin nggak apa-apa kok. Misalkan Oh, iya. kasih kayak gitu biar nggak bingung gitu. Rata-rata biasanya kan admin tuh kalau kita ngomongin admin ya bisa yang cuman input atau apa kayak gitu, tapi nggak ada jabatannya. Atau misalkan yang bisa admin master kan bisa semuanya kan, ke semua fitur bisa buka. Nah, jadi kalau misalkan diganti nama jadi kasih atau siapa juga nggak masalah, nggak cuman admin aja. Jadi biar enak dibacanya, terus nggak bingung juga. Iya, baik Bu. Oke. Skenario, robustness. Di bab 3 ya, Juli belum menjelaskan tentang DKUPP-nya ya, langsung ke visi misi. Seharusnya itu profil dari objek penelitian dijelaskan terlebih dahulu. Iya, belum. Oke. Sitasi dari dosen pembimbingnya sudah? Gimana Bu? Maaf. Di daftar pustaka. Sitasi dosen pembimbingnya sudah? Sudah Ibu. Sudah. Itu mungkin ada beberapa dari daftar pustaka yang memang dari Mendeley-nya belum judulnya harus dimanualkan Ibu. Oh, oke. Nanti diperbaiki kembali ya. Iya, baik Bu. Oke, jadi Puji, mau Intan lagi. Jadi Puji nanti ditekankan kembali, nanti kalau misalkan mau monitor datanya apa yang dimonitor, kayak gitu, nanti harus sudah tahu ya, sudah paham yang mau Intan, mau Juli lakukan. Iya, Ya, Ibu. selebihnya nanti mungkin ada di dokumen komennya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Diserahkan kembali. Terima kasih Bu Taskia. Berikutnya masukan dari Pak Rino selaku pembimbing. Mangga Pak. Baik Pak Bambang, makasih atas kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sarip, Bu Taskia, sama Juli dan teman-teman. Salam. Ya, jadi saya sebetulnya gimana ya, bingung juga sebetulnya. Kalau tadi ngedengar sedikit perkataan dari Pak Sarip dalam artian bingung itu, sebetulnya Juli ada bimbingan dengan saya Pak, cuman masalahnya ketika saya nyatakan bahwa dokumen masih belum siap, gitu kan. Nah, kemudian ya bukan yang Juli aja sih, sebetulnya banyak mahasiswa yang akhirnya kekeh gitu, dalam artian kekeh saya harus selesai, saya harus ikutan seminar. Nah seperti itu masalahnya gitu Pak. Jadi kalau tidak saya ikuti kemauan mahasiswa, malah nanti muncul statement dari mahasiswa, ini curhat nih apa ya, statement dari mahasiswa Pak Rino mempersulit. Nah itu saya pernah dengar itu Pak, gitu loh. Tapi ketika saya pajukan untuk oke lah, sebetulnya gelombang itu kan masih ada gelombang 1, gelombang 2, kan gelombang 3. Tapi ketika saya majukan gelombang 1 ya beginilah hasilnya kan gitu. Nah ini juga berhubungan dengan Bu Taskia juga sebetulnya, dalam artian berhubungan itu menanyakan monitoring. Dari awal sebenarnya Bu Taskia ini sudah dibahas dengan Juli. Juli harus paham monitoring itu apa, siapa yang dimonitoring, siapa yang memonitoring, seperti itu. Pahami itu. Itu jangan sampai nantinya pembahasannya akan tidak terfokus, tidak terarah. Jadi seperti itu untuk Bu Taskia. Nah untuk Juli juga memang ya apa yang sudah saya bilang ke Juli,
terjadi saat ini kan gitu ya, dalam seminar, dalam artian pasti permasalahannya di monitoring itu gitu, karena para penguji, siapapun pengujinya, siapapun penelahannya pasti akan menanyakan siapa yang dimonitoring, apa yang dimonitoring, terus datanya apa. Nah ini harus dipahami oleh juri juga gitu ya Jul ya. Iya Pak. Nah, jadi istilahnya harus disiapkan juga datanya, harus disiapkan juga istilahnya apa sih sebetulnya gitu kan yang sudah dikerjakan di DKUPP dan yang menjadi permasalahan. Baik, seperti itu Jul. Oke. Paling nanti diperbaiki lagi ya, itu saran-saran dari Pak Sarip. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Sarip dan Bu Taskia atas sarannya yang memang terlihat mahasiswa yang Parino, padahal kalau saya sudah justru betul kan gitu ya gitu, karena ada juga ini isi pikiran para penelaah siapapun juga, jadi seperti itu. Oke Jo, baik, mangga Pak Bambang, hatur nuhun sekali lagi, juga terima kasih untuk Pak Sarip dan Bu Taskia atas penelahannya. Mangga Pak Bambang, assalamualaikum. Izin Pak Bambang, izin sedikit. Ini kalau ini usul aja sih. Kalau bisa mungkin kata monitoringnya dihilangkan aja. Kan nanti konsekuensinya kan besar tuh dengan ada kata monitoring tadi ya. Jadi nanti ada penyesuaian lah, judulnya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya. Siap, mangga Pak Sarip. Iya, gitu aja Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Sarip. Jadi catatan dari saya, ini memang apa ini ya, ininya dosen tuh. Kalau ada istilah galau itu kan singkatannya gelisah antara lanjut atau udahan. Ini kalau dosen tuh galtit mungkin ya, gelisah antara boleh sama tidak, apa galpot ya. Ini memang membingungkan sebenarnya. Nah, tapi mungkin catatan dari Pak Sarip tadi mungkin harus diperhatikan ya, terutama untuk Intan, bahwa ini kan kalau lulus 3,5 tahun itu kan kesan orang, wah ini mantap ini. Tapi kalau misalnya pengetahuan dan skripsinya kurang, ya ini mungkin jadi tanda tanya. Mungkin nanti Pak Rino mungkin agak sedikit lebih tegang. Mungkin ya. Kalau saya lebih terkenal galak kelihatannya Pak di mata mahasiswa, tapi biarin aja lah. Itu gelisah aja itu Mas Arif. Gelisah dosanya di situ. Kan kita itu kan galak tuh karena kita peduli aja kan sebetulnya. Saya pinginnya mereka itu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari proses skripsi ini gitu. Skill komunikasinya naik, skill dari sisi yang soft skillnya naik, terus skill yang kaitan dengan IT-nya juga naik, ada perubahan lah gitu, saya berharapnya dari proses ini tuh gitu. Jadi sering dimarah-marahin, ini semester sekarang saya lebih banyak marah, kalau dulu jarang saya marah, sekarang sering marah-marah. Juli bukan pembimbing saya, jadi nggak dimarahin. Dimarahinnya sama saya Pak. Oh, dimarahin sama itu. Jadi paling ini sekedar ini aja, mungkin untuk Pak Bambang, Taskia dan Pak Sarip juga kapan-kapan kita ngobrol lah tentang mahasiswa, karena dari 2018 2019 ya memang seperti ini keadaannya kalau yang saya lihat kan itu ya. Bahkan sampai ada yang berani mahasiswa berbohong ke saya, Pak ini gelombang terakhir Pak, itu saya nggak bisa Pak itu. Padahal saya sudah tahu dari Pak Bagus bahwa masih ada kok gelombang 3, masih ada gelombang terakhir, tapi mahasiswa ngaku seperti itu. Gelombang terakhir bulan November Pak. Yang kemarin Pak. Oh iya. Mungkin nantilah kapan-kapan kita ada pembahasan tentang ini. Ya, ini karena efek Juli di bulan November. Harusnya sidangnya bulan Juli. Iya. Saya udah telat, harusnya Juli gitu kan, November gitu kan. Oke, mangga Juli disampaikan penutup. Baik, sebelumnya terima kasih buat penguji 1 dan penguji 2, Pak Syarif dan Bu Taskia atas masukannya dan sarannya, dan juga Pak Rino yang sudah memberikan masukan juga.
Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait hasil penelitian skripsi saya. Demikian presentasi saya, semoga apa ya tadi bisa diperbaiki gitu. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Taskia. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah peserta kelima yaitu Intan Syafriani Khairunisa. Silakan untuk mempersiapkan presentasinya.